Oke. Ku ada untuk menyembah, ku ada untuk memujamu. Ku dicipta untuk kagumimu, untuk bersandar di pelukanmu. Ku ada untuk menyembah, ku ada untuk memujamu. Ku dicipta untuk kagumimu, untuk bersandar di pelukanmu. Jangan biarkan aku berpaling, tetapkan hatiku untuk selalu memilihmu. Biar ku melihat engkau bersuka saat kau dapati aku setia sampai garis akhir. Ku ada untuk menyembah, ku ada untuk memujamu. Ku dicipta untuk kagumimu, untuk bersandar di pelukanmu. Ku ada untuk menyembah, ku ada untuk memujamu. Ku dicipta untuk kamu.
pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Mari kita mulai perkuliahan perpajaan pertemuan kedua pada tanggal 14 Maret 2024. Oke, silakan mahasiswa presensi terlebih dahulu disiapkan ya, supaya nanti kalau di bawah 50% presensinya maka mahasiswa akan kena remedi ya, atau bayar lagi nanti ya, gitu. Oke, tema pertemuan kali ini kita membahas pajak penghasilan ya, atau PPh. Oke, kita mulai pajak penghasilan ya. Pajak penghasilan atau PPh, dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021. Intinya perpajakan seperlunya itu adalah turunan dari undang-undang yang berlaku ya. Misalnya itu nanti diturunkan pasal demi pasal atau ayat demi ayat nanti ke dalam peraturan pajak ya. Berarti perkuliahan perpajakan ini hanya memberikan fundamental ya, atau dasar-dasar perpajakan, sehingga nanti ada tiap kali peraturan berubah maka mahasiswa bisa menyesuaikan komponen atau perhitungan perpajakan itu sesuai dengan undang-undang yang terbaru ya, kayak gitu. Oke, kemudian subjek pajaknya, sistematika di perpajakan dari PPh adalah kita belajar bersama-sama tentang subjek pajak, objek pajak, cara menghitung pajak, pelunasan pajak, dan fasilitas perpajakan ya. Menurut pasal 1 Undang-Undang PPh, pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak takwim ya, kayak gitu. Ya, unsur pengenaan pajak penghasilan ya. Yang pertama, pajak dikenakan atas subjek pajak. Ya, nanti ada perkecualian ya, subjek pajak termasuk kayak warisan, hibah itu tidak terkena ya. Yang kedua adalah atas penghasilan. Berarti semakin besar penghasilan objek pajaknya itu atau wajib pajak itu, maka semakin besar juga PKP-nya yang akan dikenakan ya. Terus kemudian yang diterima atau yang diperoleh. Diterima itu standarnya adalah diakuinya pendapatan penghasilan atas suatu kondisi penyerahan barang dan atau jasa ketika secara cash. Uang sudah ada di dalam genggaman diterima itu menurut stelsel kas ya, kayak gitu. Kemudian yang diperoleh standarnya adalah diakuinya pendapatan atau penghasilan atas suatu kondisi penyerahan barang dan atau jasa ketika sudah diserahkan. Dengan demikian sudah bisa dilakukan penagihan atau terjadinya piutang pajak maupun secara cash, uang belum diterima, itu pakai sistem stelsel akrual. Indonesia menerapkan stelsel campuran ya, berarti gabungan antara diterima dan diperoleh. Kemudian dalam tahun pajak yang bersangkutan. Oke. Kemudian subjek pajak itu apa? Orang atau badan yang dituju oleh undang-undang untuk dikenakan pajak pasal 1 Undang-Undang PPh. Ya, mungkin yang terbaru nanti terbaru itu nanti pakai perpajakan harmoni ya. Nanti berbeda lagi, tapi hampir garis besarnya hampir sama. Ya, ini adalah saya ambilkan juga bahan dari CTT ya, Certificate Tax Technician. Saya jadikan satu dengan bahannya dari Bu Dwi Martini dari UI. Oke. Pajak penghasilan adalah pajak subjektif, adalah kondisi subjek pajak memiliki penghasilan tidak penghasilan
yang diterima objek pajak atau bukan objek. Siapa saja yang dikenakan PPh atau pajak penghasilan? Yang pertama adalah orang pribadi, yang kedua warisan yang belum terbagi, ya, dan yang badan atau BUT, ya, gitu. Nah, seringkali permasalahan perpajakan yang terbesar di Indonesia adalah BUT, ya. Misalnya Google itu mendapat penghasilan atau pendapatan dari para sebagian besar dari penduduk Indonesia, ya, Facebook, Google, Amazon, ya, tapi mereka belum kena bentuk usaha tetap, ya, sehingga Dijen Pajak itu mewarning perusahaan besar kayak Google, Facebook, Twitter ataupun TikTok itu supaya kena pajak dengan mereka harus berbentuk badan usaha atau bentuk usaha tetap, ya. Nah, subjek pajak, objek pajak, kemudian objek pajak itu ada yang objek dan bukan objek. Kemudian cara menghitung pajak nanti kita belajar di file ini adalah lengkap karena file ini gabungan dari PPh 21, 22, 23, 24, 25, 28 dan 29, ya, gitu. Subjek pajak. Ya, subjek dan objek pajak. PPh dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Itu berarti mengulang yang tadi, ya. Dua sistem yang dikenakan di Indonesia. PPh dapat dikenakan atas bagian tahun pajak jika kewajiban subjektif mulai dari bagian tahun. Tahun pajak adalah tahun takwim. Jika tahun buku tidak sama, dapat menggunakan tahun buku asalkan berdurasi 12 bulan atau 1 tahun, ya. Dasar-dasar undang nanti disesuaikan yang terbaru, ya. Paling tinggi adalah undang-undang, kemudian diturunkan menjadi peraturan pemerintah, menjadi Kepres, kemudian menjadi peraturan dan keputusan Kepmenku, kemudian diturunkan lagi menjadi keputusan Dijen Pajak, ya. Subjek pajak diulangi lagi, yang dari atas itu ada orang pribadi atau OP, kemudian warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan bersifat menggantikan yang berhak, ya. Kalau gitu ada pertanyaan, kalau warisan itu ini objek pajak, subjek pajak, ya, tapi kita harus bayar enggak? Belum, selama warisan itu belum dijual, ya, atau belum menjadi uang, maka istilahnya belum menjadi objek pajak, ya, gitu. Kemudian badan dan BUT. Kemudian subjek pajak itu dibagi dua menjadi dalam negeri dan luar negeri, ya. Kemudian subjek pajak dalam negeri peraturannya orang pribadi adalah warga atau penduduk yang bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 1 tahun, atau dalam 1 tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia. Sedangkan badan didirikan atau tempat dudukan di Indonesia kecuali unit badan pemerintah, ya, memenuhi kriteria pembentukannya berdasarkan undang-undang, pembiayaan bersumber dari APBN, APBD, penerimanya dimasukkan APBN atau PPD, pembukanya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara BPK atau lainnya. Warisan yang belum terbagi menggantikan yang berhak. Oke, sedangkan subjek pajak luar negeri adalah orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, berarti tidak Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam 1 tahun, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat dudukan di Indonesia. Nah, itu dibagi dua. Yang pertama menjalankan usaha atau kegiatan melalui BUT, dan yang satu menerima atau penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau kegiatan melalui BUT. Berarti bisa ada celah, ya, nanti harus dibuat penelitian lebih dahulu, kemudian lebih lanjut. Kemudian bentuk usaha tetap adalah bisa digunakan oleh orang pribadi sebagai subjek pajak luar negeri, kemudian badan sebagai subjek pajak luar negeri untuk menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia. Biasanya mereka adalah
perusahaan multinasional ya atau multi internasional yang ditempatkan di banyak negara ya. Kemudian bentuk BUT atau bentuk usaha tetap. Satu adalah tempat kedudukan manajemen, cabang perusahaan atau perwakilan, itu termasuk semua ya, itu sampai I sampai P ya. Kemudian ilustrasi, karena waktunya setengah jam, kita percepat aja, nanti bisa dipelajari lagi oleh mahasiswa ya. Ilustrasi indikasi subjek pajak yang membedakan antara subjek pajak dalam negeri atau SPDN dan subjek pajak luar negeri atau SPLN dan bukan subjek pajak ya. Nah, itu nanti misalnya contoh ini bisa enggak? Bisa ya. Contohnya status pajaknya nanti Budi itu sebagai misalnya Budi Palembang tinggal dan bekerja di kota Kelarian. Nanti statusnya ada ABCD ya. Pertama SPDN orang pribadi, B bukan subjek pajak, C SPLN, D gabungan tidak ada yang benar, E semua jawaban benar. Nah, gitu ya. Nanti salah satu soal yang keluar nanti dari sini ya, bagaimana status pajak. Nanti dari status pajak ini bisa keluar 2 atau 3 soal ya, kayak gitu. Kemudian ilustrasi subjek pajak ini juga sama ya, berarti dari ilustrasi ini 10 ini nanti keluar 2 atau 3 soal tentang subjek pajak ya. Oke, tempat tinggal atau kedudukan wajib pajak. Tempat tinggal orang pribadi dan tempat kedudukan badan ditetapkan oleh Ditjen Pajak menurut keadaan atau realitas yang sebenarnya. Oke, kemudian ini saat mulai dan akhiri kewajiban pajak. Orang pribadi mulai saat dilahirkan, berniat tinggal di Indonesia, berarti saat meninggal atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya, berarti berganti warga negara atau pindah ke luar negeri ya. Kalau untuk badan berarti memulai saat perusahaan itu didirikan atau berkedudukan di Indonesia dan berakhir saat dibubarkan atau tidak lagi berkedudukan di Indonesia. Jadi standar akuntansinya untuk badan itu ada concern ya, tidak mungkin perusahaan itu didirikan hanya untuk 1 hari atau 2 hari aja. Maka prinsip akuntansinya perusahaan itu akan berdiri minimal untuk memperoleh laba, dia akan istilahnya jangka panjang ya, kayak gitu. Sebentar saya lihat YouTube-nya ya, kemarin masuk ke YouTube-nya. Oke, masuk ya. Oke, bentar ya. Tuh. Oke, gitu ya. Terus sudah, YouTube-nya oke. Kemudian saat mulai dan kewajiban subjektif orang pribadi waktu dia memperoleh, menerima dan memperoleh penghasilan ya, atau penghasilan dari Indonesia. Kemudian berakhir saat tidak lagi menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia. Sedangkan badan saat mulai dia didirikan melalui BUT atau cabang di Indonesia dan berakhir saat tidak lagi menjalankan usaha melalui BUT di Indonesia. Jadi pajak subjektif adalah kewajiban pajak subjektif orang pribadi yang berada di tempat tinggal Indonesia hanya meliputi sebagian tahun pajak ya, kayak gitu. Tidak termasuk subjek pajak kantor perwakilan negara asing, berarti kayak kedutaan ya, pejabat itu tidak masuk, organisasi yang ditentukan oleh Menteri Keuangan ya. Kemudian pejabat internasional juga tidak masuk, duta pusat atau lain objek pajak ya, gitu. Objek pajak adalah merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomis, berarti setiap pendapatan atau income sehingga orang itu mampu secara ekonomis itu diterima oleh wajib pajak tersebut. Bisa berasal dari luar negeri maupun dari Indonesia. Misalnya contoh saya main forex ya atau investasi ya, Bitcoin. Pendapatan saya sebagai trader atau Bitcoin misalnya, ada seseorang yang main Bitcoin atau forex itu kan dapat
pendapatan dari luar negeri, maka dia didefinisikan sebagai objek pajak ya, definisi penghasilan. Dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak. Oke, klasifikasi umum penghasilan. Penghasilan itu dari pekerjaan. Itu kalau satu kerja biasanya dia pakai 170 SS ya, kalau sangat sederhana, di bawah PTKP ya, kemudian hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium dan sebagainya, profesi ya, kayak gitu, dokter atau apa. Bebas itu maksudnya dokter itu bisa ada jam prakteknya. Kalau dia buka sendiri kan tiap hari pagi jam 7 sampai jam 9, terus kemudian sorenya dari jam 5 sampai jam 8. Tapi kalau dia pas pengen sakit atau enggak, misalnya pas sakit dia kan enggak bisa bekerja, maka itu adalah contoh sebagai penghasilan bebas atau profesi. Kemudian ya, penghasilan dari suatu usaha atau kegiatan. Kemudian penghasilan dari modal berupa harga gerak maupun tidak gerak, seperti bunga, dividen, royalti, sewa, keuntungan penjualan harga, capital gain atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha. Penghasilan lain seperti pembebasan utang, hadiah. Hadiah itu biasanya pajaknya, kalau saudara pernah lihat di TV ya, misalnya kuis deal ya, itu pajaknya 40% ya ditanggung, atau 30% itu sesuai peraturan di depan ya. Kalau sudah dapat undian BCA, nanti ada peraturan, saudara itu tanya dulu sama BCA-nya, atau dapat undian umroh, itu tanya dulu apakah itu sudah termasuk pajak yang sudah dibayar atau ditanggung oleh pemberi hadiah, atau nanti yang penerima hadiah itu membayar sendiri pajaknya ya, gitu. Kemudian ketentuan khusus atas penghasilan. Semua penghasilan digabungkan dalam 1 tahun pajak ya. Jika menderita kerugian dikompensasikan dengan penghasilan lain kecuali kerugian dari luar negeri. Kalau saudara seseorang main forex, itu kemungkinan bisa dikompensasikan ya, karena kan rugi ya, investasi di luar negeri rugi. Kemudian untuk penghasilan dikenakan final atau dikecualikan dari objek pajak, tidak boleh digabungkan. Final itu gimana? Final PPh final, saudara misalnya beli di Indomaret ya, itu sudah dikenakan pajak, atau sudah makan di restoran atau di rumah makan, itu sudah dikenakan pajak final ya. Nah, maka pajak itu saudara makan 1 kali dikenakan pajak 1 kali, maka itu sudah final 1 kali aja, tidak boleh pengenaan double pajak ya, itu tidak boleh ya, kayak gitu. Kemudian objek pajak penggantian atau imbalan sesuai pekerjaan ya, hadiah atau maupun laba usaha. Ini pelajari sendiri, besok nanti ada latihannya di bawahnya. Oke. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan harta ya, ini objek pajak semua ya. Nah, sedangkan nanti kita belajar ada yang ya bukan objek pajak ya, ini definisi final ya. Jadi pajaknya sudah selesai dengan pembayaran tersebut dan tidak dapat ditagih lagi yang untuk kedua kali. Oke, pertimbangan pengenaan Dijen Pajak itu sudah mengoptimalkan cara-cara pemotongan, kemudian kita menyetorkan self assessment itu melalui online, nanti ada e-filing ya, kemudian yang untuk badan itu ada sendiri, itu lebih mempermudah. Kalau dulu model lama itu kita setiap tahun hampir mendekati Maret, maka kita akan kumpul di misalnya di Dijen Pajak KKP, itu kita harus menyetor PKP kita berapa, atau di bawah PTKP, tapi kan tetap harus ke sana. Tapi dengan misalnya Dijen Pajak memudahkan para wajib pajak itu bisa menyetor sendiri atau self assessment sendiri, sehingga berapa PKP yang harus disetor ya, melalui sosialisasi dari Dijen Pajak. Oke, ini objek pajak, deposito ya kena ya, deposito berapa bunganya, dan tabungan ya, obligasi dan surat utang negara dan surat simpanan. Paling kecil Paling kecil adalah capital gain ya, capital gain dari saham itu
cuma 0, berapa persen toh. Kalau deposito 15% ya, gitu. Dividen juga 10%, lebih tinggi pada capital gain. Capital gain itu saudara transaksi itu hanya membayar 0, berapa dari brokernya, sudah termasuk sudah final ya. Gitu. Ini semua termasuk hadiah undian yang harus ditanyakan ya, apakah yang dapat undian itu sudah ditanggung oleh yang pemberi undian atau belum ya, gitu. Oke, peraturan final pajak ini sesuai dengan peraturan yang terbaru. Nanti ini hanya turunan dari peraturan perpajakan yang berubah-ubah ya, gitu. Dikecualikan sebagai objek pajak, bantuan atau zakat. Kalau di Amerika zaman dulu seringkali orang kaya tuh menyetor zakat atau sumbangan ke organisasi keagamaan ya. Karena kenapa? Karena dari semakin besar mereka menyetor keagamaan di Amerika, maka mereka kan dapat potongan. Seringkali itu disalahgunakan. Tapi kalau di Indonesia sudah diatur ya, dari bantuan atau zakat itu oleh lembaga yang diakui oleh negara, yang lembaga AMIX. Zakat itu yang diakui oleh pemerintah ya. Terus yang kedua, harta hibah warisan ya, dari keluarga, saudara, segaris keturunan. Misalnya dari kakek nenek ke anak kandungnya ya, nah ya gitu, sama ya. Ini juga termasuk yayasan itu juga yang semuanya ada sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan sepanjang tidak ada hubungan dengan pekerjaan lain. Warisan juga, hibah juga, harta termasuk uang tunai, kemudian dan lain-lainnya dipelajari lagi. Nanti ada soalnya. Dividen ya, dividen untuk PT, kemudian termasuk juga yang CV ya, ambil sendiri itu tidak kena. Oke, baca sendiri. Kemudian ini contoh ya, firma mulia menjual mobil, nilai buku fiskalnya. Fiskal itu kalau di akuntansi perpajakan ada laporan keuangan fiskal ya dari perusahaan. Yang fiskal itu yang dari pajak nih. Yang satu laporan keuangan dari perusahaan itu namanya laporan keuangan komersial ya. Laporan keuangan komersial dari perusahaan. Sedangkan kalau dari fiskal itu dari sisi Ditjen Pajak ya. Ini nilai buku menurut Ditjen Pajak adalah 200 juta. Mobil tersebut dijual dengan harga 300 juta. Bagaimana pengakuan penghasilan oleh firma mulia ya? Keuntungannya berarti 100 juta ya, diakui sebagai penghasilan oleh firma kelana dan merupakan objek pajak. Nanti ini juga bisa keluar di UTS ya, tapi nanti angkanya diganti ya dan lain-lain. Oke. Kemudian ini khusus badan usaha tetap ya, atau BUT ya, penghasilan dari usaha atau kegiatan BUT atau harta yang dimiliki oleh BUT. Contohnya misalnya kayak Gojek ya. Gojek itu hartanya itu ada yang dimiliki oleh orang luar negeri ya, dikuasai oleh badan usaha tetap, itu kena pajak. Tapi selama dia belum berbentuk badan usaha tetap, maka dia akan semakin dikejar oleh Ditjen Pajak gitu ya. Karena perusahaan tersebut memperoleh pendapatan atau income dari negara Indonesia ya, baik secara iklan, Facebook, Twitter maupun TikTok, itu kan mereka memperoleh iklan ya. Oke. Kemudian ilustrasi 23 objek pajak. Ini contoh ya. Artiko ini BUT-nya mereka penjualan cases, dilakukan oleh Koko ya, corporation ya, lo perusahaan di luar negeri itu LTD CO ya, Limited Corporation ya, itu 3,5 miliar ya. Penjualan BUT-nya 8,25 miliar ya, berarti penjualan juga 1,5 M. BUT tidak menyediakan produk tersebut, berapa kan nilai objek pajak tersebut ya, ini nanti dipelajari ya. Ini ada soalnya nanti besok keluar ya, kayak gitu. Bisa keluarnya bisa gabungan ya nanti antara PPH, KUP ya, terus kemudian PPH 21, PPH 22, PPH 23, 25 dan 26. Itu adalah istilahnya mata kuliah dari perpajakan.
Tapi kita yang belajar dari simple, karena kenapa mahasiswanya ada sebagian, kalau di yang saya ajar ini adalah kelas teknik informatika ya, kayak gitu. Kalau S1 akuntansi nanti bahannya lebih berat lagi. Oke, ini contoh ya, BK itu adalah distributor dari Haplopacket ya, BK Incorporation ya. Ini tapi juga dia bisa menjual produk kesehatan ya, kesehatan untuk rumah sakit ya. Ini vaksin nih, berarti BK itu yang buat vaksin nih. Oke, ini soalnya jawabannya ini besok keluarnya, soalnya hampir berbeda tapi perhitungannya metodenya sama ya. Tuh, kemudian ini deduktif ya. Deduktif itu bisa mengurangi ya. Yang mengurangi apa aja ya. Dan ada yang deduktif, ada yang non deduktif ya. Nanti sesuai dengan peraturan Fiskus Dijen Pajak. Oke. Ini biaya untuk mendapatkan menagih penghasilan ya. Ini nanti contoh-contohnya ada. Biaya untuk menagih sama juga pengeluaran pencegahan. Kemudian ya, ini contoh ya, deduktif. Berapa penghasilan mana? Ini adalah yang bisa dipotongkan ya, atau mengurangi ya, gitu. Nah, berarti beban itu misalnya deduktif adalah ya, faktor yang bisa mengurangi pajak ya. Harusnya PKP-nya 500 juta, tapi ada faktor yang bisa dideduktifkan yang boleh dikurangkan sehingga pajaknya PKP-nya turun menjadi 125 juta. Jadi turunnya potongnya 375, lumayan besar itu, berarti 70% itu ya dipotongkan. Ya, kuncinya apa? Kalau kita satu saat punya perusahaan besar, nanti saudara mahasiswa itu bisa mempelajari ini, namanya kalau di PPAK ya, itu namanya ada manajemen tax ya, tax planning ya. Tax planning itu bagaimana mengusahakan sedikit mungkin kalau bisa itu membayarkan ke pajak itu sedikit mungkin ya, dengan cara yang legal ya. Cara legal itu sesuai dengan undang-undang yang berlaku ya, sedikit mungkin ya. Contoh misalnya ada biaya perjalanan direksi ya, dewan direksi itu bisa dipotongkan ya. Kalau dia direksinya direksi misalnya dari Indonesia ke Amerika sebulan 3 kali ya, itu bisa dipotongkan ya. Ada faktor-faktor itu sehingga pengeluaran untuk pajak yang disetor itu ke Dijen Pajak akan semakin kecil ya. TikTok sebentar ya, tak lihat ya Pak. Oke, ada ya. Iya, sudah deduktif ya. Jadi deduktif itu ada pengurang ya. Kemudian misalnya saudara punya contohnya nah, bisa pengurang itu banyak. Contohnya dari biaya jamuan ya, misalnya direksi perusahaan itu menjamu, nanti menjadi beban biaya perusahaan untuk marketing ya, kayak gitu. Itu bisa dipotongkan juga. Oke. Kemudian yang dapat dikompensasikan ya. Kompensasikan itu bisa dipotongkan total sampai dengan 5 tahun ya. Nanti besok saya kasih YouTube-nya sebagai tugas untuk mahasiswa, sehingga mahasiswa itu di YouTube ya, nanti di YouTube ada soal-soalnya, nanti mahasiswa bisa melihat, mempelajari di YouTube, sehingga dengan standar tertentu mahasiswa bisa menguasai mata kuliah perpajakan ya. Ini contoh kedua ya, kompensasi kerugian ya. Kalau peraturannya yang tadi gimana? Peraturannya 5 tahun terakhir ya, 5 tahun terakhir bisa dikompensasikan. Tapi kalau nanti dikompensasikan, nanti di akuntansi pajak ada perlakuan khusus ya. Misalnya dulu labanya 5M ya, 3 tahun yang lalu, kemudian 2 tahun yang lalu 7M, kemudian tahun sekarang jadi 2M. Nah itu menjadi
pertanyaan serius bagi petugas Dijen Pajak ya. Kok kenapa ini ya, kayak gitu. Sehingga kalau membuat laporan keuangan itu biasanya dicek teliti oleh staf dari Dijen Pajak atau KKP. Meskipun mereka juga ditarget dalam berapa bulan itu mereka memegang sekitar 20 atau puluhan lah, itu dengan target berapa bulan harus selesai. Sehingga seringkali pengecekan mereka itu disampling atau diacak, atau kalau pas tenaga kerja cukup dicek satu-satu gitu ya. Kemudian kompensasi kerugian ya, ini jawaban dari yang tadi ya, yang 5 tahun dari 2011, 12, 13, 14, 15 ya, berarti kan lebih dari 5 tahun ya. Berarti yang diakui adalah yang 2013 dari 2012, yang 2011 nya tidak masuk. Ini besok keluar ya, tapi jawabannya adalah A, B, C, D ya, karena disiapkan adalah multiple choice gitu. Kemudian ini PTKP ya, PTKP untuk OP ya, orang pribadi ya, maka wajib setiap yang terbaru sama 54 juta ya, atau nanti dibagi 12 itu nanti per bulannya berapa. Kalau saudara gajinya 54 juta dibagi 12 di bawah itu gajinya, maka saudara tidak kena pajak, kecuali saudara mendapat penghasilan lain atau bebas ya, itu tidak dimasukkan ke dalam 177S ya, tapi cukup S aja, SS sangat sederhana. Oke, ini contoh ya, nanti ini besok juga keluar ya. Nah, yang paling sulit adalah ini adalah dibagi biasanya di split ya, antara wajib pajak yang laki ya, NPWP-nya laki, tapi dia juga punya istri ya, istrinya juga bekerja. Nah, nanti ada tipenya PKP-nya itu yang yang suami itu digabung dengan yang istri ya, tidak wisata ya, berarti bersama-sama. Sedangkan skenario kedua adalah NPWP yang suami itu terpisah dengan NPWP-nya dari istri, berarti sendiri-sendiri ya, gitu. Yang peraturan terbaru setiap KTP menjadi NPWP ya, harus punya NPWP. Tapi peraturan pajak itu kalau kita punya NPWP tapi di bawah PTKP, maka tidak harus ya kita membuat laporan setiap tahun ya, per 30 Maret itu tidak perlu. Oke, ini contoh ya. Nah, sulitnya nanti kalau pajaknya OP orang pribadi itu dia membayar biaya ada profesi atau apa lah, itu adalah contoh soal yang paling sulit nanti di pembuatan laporan pajak ya. Ini nanti ini banyak nih ya, kayak gitu. Ini ada soalnya semua ya, gitu. Nanti ada gabungan ya, PTKP wajib pajak sendiri ada 54 juta, status kawinnya tuh kalau kanul itu maka dia tanggungannya 1 ya. Nah, dan maksimal adalah K3 ya. Jadi TK0 ya. TK0 berarti dia tenaga sendiri, tidak menanggung orang tua sama sekali, atau dia menanggung dirinya sendiri. TK1 dia tidak menikah, menanggung 1 tanggungan. TK2 dia tidak menikah, menanggung 2 tanggungan. TK3 dia tidak menikah, menanggung 3 tanggungan ya. Sedangkan yang kanul dia wajib pajak itu menikah ya, menanggung 1 tanggungan istrinya ya. Kalau K1 dia wajib pajak pria, menikah dan punya tanggungan 1, bisa dari anak maupun orang tua ya. K2 berarti punya tanggungan 2. K3 punya tanggungan 3 tanggungan, dan maksimal adalah K3 ya, tidak ada K4 ya, kayak gitu. Oke, nah ini contoh-contoh ya, nanti besok keluar ini ya.
tapi pilihannya adalah multiple choice. Gitu. Ini pemisahan ya, jika suami istri itu berpisah maka pajaknya sendiri-sendiri ya. Itu berarti dia perjanjian apa? Pemisahan harta di depan notaris ya. Gonogini supaya nanti kalau sudah apa tujuan apa suami istri mereka harusnya tidak untuk berpisah ya. Tapi zaman sekarang suami istri karena cinta karena apa itu mereka menikah tapi alasannya tidak cocok sehingga apa banyak sengketa gonogini dan itu dijadikan pembelajaran bagi pasangan suami istri yang mengadakan perjanjian pemisahan harta supaya tidak terjadi gonogini kalau mereka berpisah ya gitu. Itu tidak baik ya, gitu. Ini contoh ya, ini adalah apa permadi ya, ini adalah seorang profesi ya gitu. Ini lebih sulit ya, nanti profesi membayar profesi lagi yang lain, tukang-tukang ya gitu. Contohnya, apakah ada pertanyaan? Nah, ini penghasilan anak yang belum dewasa ya. Apakah harus apa? Harus dimasukkan? Tidak ya. Ini biaya yang tidak dapat dikurangkan atau dikompensasikan ya. Contoh, ini tidak bisa ya. Biaya ini pembentukan apa tidak boleh. Yang boleh tadi apa? Adalah apa biaya apa? Perjalanan itu bisa ya. Terus biaya menjamu apa? Untuk tamu perusahaan untuk demi kepentingan marketing itu bisa. Dan ini juga keluar ini ya. Misalnya non deduktif ya. Misalnya A B C D ya. Nanti ada pilihannya ya. Misalnya dia tidak dapat dikurangkan. Ini yang A itu terdiri dari pembagian laba, B pembentukan cadang dan E lain-lain ya. Itu salah. Nanti ada apa? Misalnya kombinasi ya dari istilahnya faktor-faktor yang tidak bisa dikompensasikan. Oke. Kemudian ini biaya yang tidak dapat ini untuk keperluan pribadi ya. Misalnya gini, saya pernah nemu ya di perusahaan saya yang lama, itu perusahaan pabrik ya, ada manajer marketing ya. Dia menjamu istilahnya tamunya buyer ya, itu bayarnya ada 2 ya, dengan si manajer marketingnya itu kan berarti 3 orang ya, 3 orang. Tapi di billnya itu dia membungkus sendiri di restoran itu makanan kayak capcay goreng atau kologe atau fuyungnya dibuat untuk keluarganya. Itu tidak bisa. Nanti ditanyai, loh Pak ini kan 3 orang ya, 3 orang kalau tagihannya makanannya kok sampai 8 orang Pak. Kayak gitu ya, kayak gitu. Tidak baik ya. Itu contoh yang tidak baik. Jadi dia manipulasi. Sedangkan kalau kita kerja, kita dipercaya istilahnya kita dipercaya mengelola harta orang lain. Kalau kita dipercaya mengelola harta lain, suatu saat kita akan menuai ya. Kita memberi karyawan yang harta kita juga dikelola baik oleh karyawan kita. Itu hukum tabur tuai ya. Itu adalah yang saya pelajari gitu. Oke. Ini ya natura. Natura itu bisa dipotongkan ya, misalnya istilahnya dulu saya kerja itu di pabrik itu ada biaya dikasih pendapatan untuk beras per bulan berapa kilo ya kayak gitu. Itu juga bisa ya. Oke, ini kita pajak sama. Jadi yang tidak dapat, yang pertama bisa non deduktif dan satunya bukan objek pajak. Oke, sama ya. Jadi penghasilan atau ini sesuai dengan undang-undang ya. Warisan itu selama belum dijual dia tidak dapat kena pajak. Tapi kalau sudah dijual, caranya Caranya pemerintah dapat uangnya gimana? Contoh ya, misalnya si A punya harta warisan itu luasnya 1000 meter ya, atas nama
atas nama orang tuanya ya, atas nama orang tuanya. Atas nama orang tuanya ayah dan ibu, punya 3 anak ya, 3 anak. Ayah dan ibunya sudah meninggal. Nah, otomatis ya itu kan objek pajak ya, warisan, tapi kan belum dijual ya. Nah, kalau sudah meninggal maka misalnya di HM atau HGB-nya dari orang tua tersebut diganti namakan ke anaknya ketiga ya, itu juga bisa kena pajak ya, gitu. Dan waktu menjual itu juga kena pajak, gitu ya. Sekarang banyak peraturan dari Badan Pertanahan Nasional itu ya, kemarin keluarga saya itu padahal hibah warisan, tapi karena HGB-nya sudah habis maka kena pajak BPHTB 5%. Ya, tidak apa-apa lah, 400 juta. Oke, premi dan asuransi semuanya sama ya. Dan dana pensiun itu nanti dipotong oleh kalau di kemarin jam sostek itu misalnya dipotongkan langsung oleh jam sosteknya ya gitu. Oke, pengumpulan aset ini kalau BUT ya, biasanya ini penghasilan bruto itu kalau dia PKP ya. Kalau dia lebih dari 4,8 M per tahun, dia harus membuat mengajukan misalnya NPWP khusus yang kena perusahaan yang punya badan yang kena pajak ya gitu. Oke, nanti baca sendiri. Apakah ada pertanyaan? Ya, norma NPPN, norma norma penghitungan penghasilan itu. Biasanya kalau industri dia biasanya penghasilan di atas 4,8 M, atau dia sebagai pengusaha penghasilannya di atas 4,8 M, maka dia harus kena PKP ya, Pak. Ya, gitu. PKP-nya khusus dan ada kelebihan pemerintah memberikan kelebihan khusus untuk wajib pajak yang mendaftarkan diri di atas 4,8 M. Ini banyak juga yang terbaru adalah PPh di bawah 500 juta. Apakah saudara kena? Enggak ya. Tapi kalau lebih dari 500 juta, maka sisanya itu adalah kena pajak. Ya, kayak gitu. Ini cara menghitung pajak ya. Oke. Ini lengkap semua, ini sampai 103 lembar. Saya harap perkuliahan PPh pajak penghasilan atau PPh bisa ada di slide ini sampai selesai. Oke. Apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya akhiri perkuliahan pagi ini. Semoga insya Allah kita ketemu di minggu depan hari Kamis jam 10 pada kondisi yang sehat, yang tidak hujan, dan kita bisa melakukan perkuliahan. Oke. Kalau gitu saya mohon pamit. Saya izin diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.